Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaluddin, pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati seluruh alam semesta ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan para pengikut umatnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan pembelajaran melalui video ini berupa tema berpikir kritis melalui Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Tema kali ini yaitu tentang berpikir kritis, yang mana berpikir adalah sebuah kebiasaan sebagai seorang manusia yang mempunyai akal yang sehat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpikir kritis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 sebagai berikut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan lantunan ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mendengarkan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, yang artinya, ya Tuhanku, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Di situ ada kalimat la ayatin li ulil albab, merupakan tanda-tanda ciri-ciri bagi orang-orang yang berpikir atau yang disebut dengan ulul albab. Adapun ciri-ciri dari ulul albab diantaranya yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori ataupun dalil yang dikemukakan orang lain. Yang keempat, sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan yang keenam, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika kita mengimani, meyakini dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa berjalan di alam muka bumi ini dengan selamat. Karena Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang, bagi semua manusia, termasuk kita orang-orang yang beriman. Adapun manfaat dari berpikir kritis pada materi ini, diantaranya yang pertama adalah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai manusia harus bisa mengambil apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelajaran bagi kita semua, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka dari itu kita wajib mempelajari semua ilmu yang ada di sekolah ini. Yang kedua, manfaat dari berpikir kritis adalah menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Maka kita harus mengambil kebijaksanaan dari lingkungan apa saja yang pada hari ini terjadi di muka bumi ini. Baik itu cuaca yang ekstrim, panas yang sangat panas, kemudian hujan yang lebat, kemudian bencana banjir, longsor, dan selainnya. Itu merupakan adalah fenomena alam yang perlu kita sikapi, karena itu adalah ciri-ciri dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat berpikir kritis yang ketiga adalah mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi, yang mana pada abad ini merupakan pendidikan abad 21, yang mana kita harus mengikuti abad-abad ini. Maka dari itu perlulah kita melakukan pikiran kita untuk berpikir apa saja yang akan kita lakukan di abad yang serba modern ini, teknologi yang begitu maju, media sosial, internet, dan lain sebagainya harus kita sikapi dengan penuh kebijaksanaan. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui video ini semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini mendapatkan kebarokahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menerapkan perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, Bapak mengajak kepada ananda sekalian untuk selalu mengutamakan pikiran kita daripada hawa nafsu kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada manusia berupa pikiran dan hawa nafsu. Barang siapa yang mengendalikan hawa nafsunya oleh pikiran, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengendalikan pikirannya oleh hawa nafsu, maka dia akan celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terhindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kita semua di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan semua kehidupan kita di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.